Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengembangan sistem informasi. Baiklah, sebelum kami memulai presentasi kami akan memperkenalkan anggota kami masing-masing. Yang pertama ada Rohimah dengan NIM 18059019. Lalu ada saya sendiri, Askania Nur Adnan dengan NIM 18059020. Lalu ada Alisa Sindirianda dengan NIM 18059058. Selanjutnya, baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang pengembangan sistem metode SDLC atau System Development Life Cycle yang akan disampaikan oleh Alisa Sindirianda. Kepada Cindy, disilahkan. Baiklah, saya Alfa Sindirianda di sini akan menjelaskan materi tentang pengembangan sistem metode SDLC. Yang pertama yaitu pengertian SDLC. System Development Life Cycle atau SDLC adalah suatu pendekatan yang memiliki tahap atau bertahap untuk melakukan analisa dan membangun suatu rancangan sistem dengan menggunakan siklus yang lebih spesifik terhadap kegiatan pengguna. Tahapan SDLC, yang pertama perencanaan sistem atau systems planning, yang kedua analisis sistem atau sistem analisis, yang ketiga perancangan sistem atau sistem desain, yang keempat implementasi sistem implementation, yang kelima penggunaan sistem atau sistem utilization. Yang kedua pengembangan metode paket. Kelebihan paket yang pertama yaitu kualitas paket yang baik, yang kedua dapat digunakan dengan seketika, yang ketiga harga paket relatif murah, yang keempat kompatibel dengan sesama pengguna paket. Kekurangan paket yang pertama tidak sesuai dengan aplikasi yang unik, yang kedua perbaikan, modifikasi, dan pengembangan paket sulit dikerjakan sendiri, yang ketiga basis data tidak terintegrasi dengan aplikasi lainnya, yang keempat ketergantungan dari pemasok. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya adalah pengembangan sistem metode outsourcing yang akan saya sampaikan sendiri. Pengembangan sistem metode outsourcing. Jadi jika Departemen Sistem Teknologi Informasi tidak mempunyai sumber daya yang baik, misalnya tidak mempunyai analisis dan pemrogram yang berkualitas dan tidak mempunyai teknologi yang memadai, pilihan biasanya jatuh pada outsourcing. Outsourcing bisa menjadi solusi terbaik dalam menjaga kepastian jumlah pengeluaran perusahaan dan menekan risiko secara bersamaan, dengan melibatkan pihak lain dalam melakukan pengawasan dan tindakan terhadap sebagian dari kegiatan operasional sehari-hari. Alasan strategis menggunakan outsourcing ada 3. Yang pertama, meningkatkan fokus bisnis. Jadi, dengan outsourcing, maka perusahaan bisa lebih fokus pada bisnis utamanya dan membiarkan sebagian operasionalnya dikerjakan oleh pihak lain. Yang kedua, membagi risiko operasional. Jadi, dengan outsourcing, maka risiko operasional perusahaan bisa terbagi kepada pihak lain. Lalu, sumber daya perusahaan bisa dimanfaatkan. Maksudnya, sumber daya perusahaan yang ada bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lainnya. Selanjutnya, adalah pengembangan sistem metode prototyping. Prototyping merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang banyak digunakan. Dengan metode prototyping ini, pengembang dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem. Sering terjadi seorang pelanggan hanya mendefinisikan secara umum apa yang dikehendakinya tanpa menyebutkan secara detail output apa saja yang dibutuhkan, pemrosesan dan data-data apa saja yang dibutuhkan. Sebaliknya, di sisi pengembang kurang memperhatikan efisiensi algoritma, kemampuan sistem operasi, dan interface yang menghubungkan manusia dan komputer. Untuk mengatasi ketidakserasian antara pelanggan dan pengembang, maka harus dibutuhkan kerjasama yang baik di antara keduanya, sehingga pengembang akan mengetahui dengan benar apa yang diinginkan pelanggan, dengan tidak mengesampingkan segi-segi teknis, dan pelanggan akan mengetahui proses-proses dalam menyelesaikan sistem yang diinginkan. Selanjutnya, tahapan prototyping. Jadi di sini ada 6. Yang pertama, pengumpulan kebutuhan. Yang kedua, perancangan sementara. Yang ketiga, evaluasi prototyping. Yang keempat, mengkodekan sistem.
Yang kelima, menguji sistem, lalu yang terakhir adalah evaluasi sistem. Selanjutnya, keunggulan prototyping ada 4. Yang pertama, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Lalu pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Selanjutnya, kelemahan prototyping. Yang pertama, perlunya penyelesaian yang cepat. Yang kedua, perilaku pemakai yang sudah ditebak. Yang ketiga, perkiraan tahap penggunaan sistem yang pendek. Dan keempat, risiko yang tinggi. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rohimah. Kepada Ima, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu di sini saya akan menjelaskan yaitu terkait tentang pengembangan sistem metode EUC. Jadi sistem pengembangan metode EUC ini adalah itu terbagi atas golongan pemakai akhir, yaitu pemakai akhir ini tingkatan pemerintah. Itu yang pertama yaitu pemakai akhir tingkatan menu, yang kedua yaitu pemakai akhir tingkat pemerintah, dan yang ketiga pemakai akhir tingkat programmer, dan yang selanjutnya itu personil pendukung fungsional. Baik, selanjutnya manfaat EUC sendiri yaitu yang pertama kreasi. Nah, dengan kreasi ini kita tuh akan dapat mengendalikan dan mengimplementasikan sebagai pemakai. Yang kedua yaitu sistem yang memenuhi kebutuhan pemakai. Dan yang ketiga yaitu ketepatan waktu, dan keempat membebaskan sumber daya sistem. Dan yang kelima yaitu kefleksibilitasan dan kemudahan penggunaan. Selanjutnya analisa risiko EUC. Jadi yang pertama dari risiko EUC ini yaitu kehilangan kendali pusat, kekurangan metode dokumentasi dan pengembangan, terus redundansi sumber daya, dan ketidakkompatibilitasan, dan yang selanjutnya itu ancaman terhadap keamanan dan pengaksesan data. Selanjutnya itu permasalahan dalam lingkungan operasi. Materi selanjutnya yaitu keuntungan EUC. Jadi EUC ini keuntungannya yaitu yang pertama, perusahaan akan memperoleh keuntungan dengan memindahkan beberapa muatan kerja dari bagian pelayanan informasi kepada end user. Jadi di sini tidak diikutsertakannya spesialis informasi dalam proses pengembangan. Bisa mengatasi masalah yang telah mengganggu pengimplementasian sepanjang era komputer, yaitu komunikasi. Selanjutnya yaitu mengolah dan mengendalikan end user computing. Jadi di sini yang pertama yaitu memberikan bantuan 24 jam untuk membantu mengatasi masalah. Yang kedua yaitu bertindak sebagai penjelas informasi, koordinasi, dan pemberi bantuan. Yang ketiga yaitu melatih para pemakai akhir tentang bagaimana menggunakan hardware atau software yang tertentu dan menyediakan pemeliharaan dan dukungan yang memadai. Yang keempat yaitu mengevaluasi produk hardware dan produk software pemakai akhir yang baru. Yang kelima yaitu membantu pengembangan aplikasi. Yang keenam yaitu mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai standar. Dan yang ketujuh yaitu mengendalikan data perusahaan. Selanjutnya yaitu baik, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian terima kasih. Sekian terima kasih. Kami ucapkan kepada teman-teman semua. Sekian presentasi dari kelompok 9. Jika banyak kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.